Nafsu gede, tenaga kurang. Itu yang aku tangkap ya. Jadi ada orang yang membawa energi page tapi menginginkan Four of Wands dan Ten of Cups. Tapi yang aku lihat dia energinya sangat kuat ya, si King of Pentacles ini, your counterpart Gemini, untuk mempertahankan kamu ada di sisinya dengan modal atau dengan alasan bahwa kalian berdua saling mencintai. Ketika ditanya nggak tahu mau lakukan apa. Apakah yang akan kamu lakukan untuk mencapai Ten of Cups denganku? I don't know. Let's see, love is powerful. Let's see the power of love. Kamu tahu tidak, cinta itu berkuasa, bla 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 bla. But you are talking about Ten of Cups ya. Kamu bicara tentang Ten of Cups, itu stability. Kalau kamu hanya bicara tentang Two of Cups, oke, mari kita berhalusinasi, membuat gencatan senjata ya, mencoba untuk berdamai, making peace. Kita berdua tidak bisa berantem lagi ya. Terus-menerus seperti ini, aduh aku udah kurus, berat badanku dari 90 sekarang sudah jadi 89,5. Aku udah nggak sanggup berantem lagi. Kita harus berdamai. Satu-satunya cara adalah berdamai. Karena mau berantem gimana pun kita nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Hai Gemini, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. We are doing your love reading now, yes. Oke Gemini, terima kasih aku ucapkan untuk kalian yang sudah berkali-kali datang ke channel ini guys. Kalian sudah subscribe dan kemudian kalian sudah mengaktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih banyak ya. Terima kasih from the bottom of my heart. Oke. Ini adalah love reading untuk kalian Gemini di 15 hari terakhir di bulan Januari 2022 ya. Mohon maaf sebelumnya untuk 15 hari pertama bulan Januari aku banyak terlambat ya membuat readingan ya. Biasalah guys, lagi musim tahun baru ya. Kesana kemari. Oke. Ini adalah energi kolektif untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Artinya tidak semua Gemini akan merasa resonate dengan cerita yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Selain itu energi juga sifatnya reversible. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Gemini, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi kepo sama kalian ya, atau the cross watcher. Oke. Dalam kesempatan kali ini kita akan ambil 10 kartu seperti biasa dengan sistem Celtic Cross ya. Masing-masing kartu akan diklarifikasi dengan 3 kartu lainnya dari deck tarot yang berbeda untuk mengetahui detailnya ya, bagaimana cerita secara lengkap yang perlu kalian dengar. Oke. Mohon untuk mencek Sun, Moon, Rising, dan Venus kalian untuk mendapatkan informasi readingan yang paling akurat ya. Kita akan segera mulai. Oke. Oh bukan, kita bukan mulai dari sini guys. Ini adalah deck untuk klarifikasi. Kita akan mulai dari kartu yang gede ini guys, segede gaban guys. Kartu baru ini guys. Kalian pasti akan menyukainya. Yes, ada goldnya, keemasan guys. Seperti hidup kalian guys yang keemasan ya, Gemini. Ya amin aja ya, amin aja. Oke. Gemini, Sun, Moon, Rising, dan Venus love reading di 15 hari terakhir di bulan Januari 2022. Let's see apakah sudah ada Gemini yang datang. Sekali lagi katanya guys. Sekali lagi, nggak masalah. Gemini-nya suka 4 kali, katanya 4 kali, nggak apa-apa. Oke. Let's see. Hai Gemini. The Strange. Kalian lagi sedih Gemini? Masih di awal tahun kalian sudah sedih, gimana sih? Emang sedih ada ngaruh sama waktu? Ya enggak lah ya, sedih-sedih aja. Hai Gemini, I love you Gemini. Gemini yang imut. The Fool. Bagus. Ya, The Sun guys. Jadi tadi tadi ada The Strange, kemudian The Fool, The Sun, 3 kali Major Arcana keluar ya. Sepertinya ini kabar-kabar baik untuk Gemini. Let's see ya, 3 kali shuffle lagi dan kemudian kartu ini akan siap untuk dipakai oleh Gemini yang membawa energi kolektif di 15 hari terakhir di bulan Januari 2022. Challenging sekali shuffling kartu ini guys ya. Sekali lagi. Once more. Okay, let's see. Seven of Wands, protection, perlindungan.
Kalian takut akan sesuatu guys di 15 hari terakhir di bulan Januari 2022. Kalian khawatir ya, ada energi khawatir untuk Gemini kolektif di akhir bulan Januari ini ya. Kalian mungkin sudah merasakannya ya. Bisa jadi ini dari tahun sebelumnya aku rasa ya. Dan kalian sudah put protection yang ke bawah sampai Januari 2022. Ya, itu yang aku rasakan ya. Kalian akan membuat semacam proteksi untuk diri kalian karena kalian merasa takut ya. Orang yang memproteksi dirinya itu karena takut guys, ada khawatir ya. Apapun itu jenis proteksinya, bahkan asuransi kalian. Kalian membuat asuransi karena kalian takut akan terjadi hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah perjalanan hidup ya. Atau kalian khawatir di masa tua nanti tidak ada jaminan, makanya kalian menabung atau membeli asuransi untuk jaminan hari tua ya. Yang jelas ada orang yang put boundaries, membuat proteksi untuk dirinya karena dia merasa takut. Tapi guys, bedanya Seven of Wands ini proteksinya itu nggak kuat ya. Lihat ini, dia masang tongkat-tongkat kecil dan letaknya jarang-jarang ya. Yang aku takutkan proteksi kalian tidak kuat dan kemudian sesuatu yang kalian takutin itu bisa menembus masuk. Karena proteksi kalian itu Seven of Wands ya. Seven of Wands itu proteksi yang nanggung ya, yang tidak kuat. Oke. Sebaiknya kalian menambah level barikade kalian ya, menambah level proteksi kalian. Jangan dijarang-jarangin kayunya ya. Kalau ini adalah wands ya, apapun itu bentuk proteksi kalian saat ini, buat lebih kuat. Aku memang punya feeling kalau kalian akan mengalami banyak hal yang membutuhkan protection di akhir bulan Januari 2022 ini. Oke, let's see what's going on in our life Gemini. Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke, let's see. Queen of Pentacles. I'm single. Itu yang pertama kali muncul di dalam pikiranku. I'm single, padahal dia nggak single guys ya. Queen of Pentacles itu energi feminim yang selalu menganggap dirinya single, padahal dia sedang in relationship ya. Tapi dia bukan niat jahat sih guys, bukan niat menipu ya. Ketika dia bilang dia single, dia itu akan step by step, perlahan-lahan akan menjelaskan situasinya. Misalnya dia ketemu orang baru nih ya, halo gitu, terus yang orang baru ini suka sama dia gitu, terus dia akan bilang I'm single gitu. Tapi lama-kelamaan dia akan jelaskan bahwa ternyata ada sesuatu yang sudah tidak berjalan dengan baik lagi terkait dengan hubungan yang sebelumnya ya. Ada yang tidak bisa dipertahankan lagi tapi masih menggantung ya, tidak bisa selesai secara 100%. Kalau ini adalah pernikahan konvensional, belum ada surat perceraian ya. Kalau ini adalah pertunangan, belum ada perkataan resmi putus dari pasangannya, atau keduanya belum meresmikan putus, masih menggantung, ada unfinished business. Tapi dia akan selalu menganggap dirinya single, ready to mingle ya. Siapa saja yang mau datang, let's go gitu ya. Oke, kita akan ambil kartunya dulu guys secara lengkap, dan kemudian aku akan jelaskan kepada kalian satu persatu seperti biasa. Gemini. Herik. Ini pindahin dulu ya. Oke, situ aja deh. Oke, bottom of the deck ada Page of Cups ya. Perasaan yang tidak stabil terkait dengan emotion, terkait dengan cinta, terkait dengan keinginan untuk memulai suatu relationship tapi tidak stabil. Itulah energi Page ya. Seperti yang biasa aku bilang, ini energi goyang guys ya. Mudah sekali dipengaruhi oleh banyak hal ya, mudah sekali dipengaruhi oleh berbagai situasi. Yang awalnya suka tiba-tiba luntur rasa sukanya ya. Yang awalnya you are my love forever, tiba-tiba hilang entah kemana cintanya ya, karena memang energinya tidak stabil. Oke. Center of the reading ada the Queen of Pentacles yang di cross dengan the Eight of Cups ya. Ada orang yang merasa dirinya single dan ready to living. Bukan ready to mingle lagi ya, siap untuk pergi, tapi dia tidak pergi guys. Queen of Pentacles yang aku rasa di sini ingin segera meninggalkan hubungannya yang sebelumnya, yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi ya. Tapi karena ini datangnya miring ya, ini kan orang pergi nih guys ya, departure ya, meninggalkan yang keemasan dan kemudian
embracing the unknown ya, yang tidak diketahui dihajar aja, yang penting pergi gitu. Tapi ini datangnya miring, that's the challenge ya, kalian tidak bisa pergi. Ada sesuatu yang menahan kalian, ada sesuatu yang menghambat kalian, ada sesuatu yang mendelay kepergian kalian, oke? Di fokus ada the Ace of Sword, ada orang yang mencoba untuk membuat gencatan senjata ya, mencoba untuk berdamai, making peace. Kita berdua tidak bisa berantem lagi ya. Terus seperti ini, aduh aku udah kurus, berat badanku dari 90 sekarang sudah jadi 89,5. Aku udah nggak sanggup berantem lagi. Kita harus berdamai. Satu-satunya cara adalah berdamai. Karena mau berantem gimana pun kita nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Let's making peace. Yes, itu adalah fokus kamu, oke? Kemudian di target atau subconscious mind yang tidak kamu sadari ada the Five of Sword ya. Ada sesuatu yang tidak bisa kalian kalahkan guys. Ini kata kunci Five of Sword itu adalah unwinnable. Unwinnable, tidak bisa dimenangkan ya. Tidak bisa dimenangkan itu sebenarnya sama dengan tidak bisa dikalahkan ya. Ada suatu situasi yang dimana kalian akan selalu merasa kalah, oke? Kalian tidak bisa menang dalam relationship kalian ini ya. Ada satu part atau bagian dalam relationship kalian ini dimana kalian tahu bahwa kalian tidak akan bisa menang ketika melakukan perlawanan ya. Makanya kalian ingin berdamai, let's making peace, perdamaian, hey perdamaian, oke? Di masa lalu ada Three of Swords, ada deception, ada sakit hati guys, ada kehadiran pihak ketiga di sini ya. Pihak ketiga itu bisa berupa orang, bisa berupa situasi, kita belum tahu, nanti kita lihat ya. Dan kemudian di near future, yes, the Two of Cups ya. Perasaan saling mencintai sama besarnya. Berbalasan ya, kamu kasih dia 100% Gemini, dia kasih kamu 100%. Oke. So far ada Aries, Leo, Sagittarius di sini ya. Kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn juga. Oke. Dan kemudian ada itu aja guys. Ada satu Cancer, Scorpio, Pisces ya. Ini adalah energi cups untuk water sign, tapi aku nggak ngerasa dia prominent, nggak ngerasa dia dominan, nggak ya. Yang dominan sekali itu Aries, Leo, Sagittarius, dan Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Kita akan segera mengklarifikasi cerita ini guys. Apakah ini cerita kalian? Ini common story ya, cerita-cerita yang biasa saja sih. Tapi nanti akan ada beberapa bagian dari cerita ini yang menjadi suatu titik yang membuat ini terasa resonate kepada kalian ya. Oke, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Thank you. Let me clarify the Page of Cups ya, bottom of the deck, energi yang sangat kuat ya, sama kuatnya dengan the center of the reading, tapi dia masih di bawah guys ya, di bawah sini tadi, dan itu akan segera naik ke permukaan. Sekarang ini kalian belum lihat dia guys, belum. Ada sesuatu yang tidak stabil di situ guys, terkait dengan emotion. Let's see what this is all about. Let me clarify the Page of Cups please, thank you. Ada guys satu flipper. Nine of Wands. Sudah 3. Nine of Wands, Four of Wands, dan Ten of Cups. Nafsu gede, tenaga kurang, itu yang aku tangkap ya. Jadi ada orang yang membawa energi Page tapi menginginkan Four of Wands dan Ten of Cups. Aku mencium sedikit aroma-aroma halusinasi di sini guys. As usual ya, di readingan Gemini akan tercium aroma-aroma halusinasi. Gimana sih aroma halusinasi? Yang bener aja dong. Tapi iya ya, jadi ketika Page of Cups muncul dan kemudian diklarifikasi dengan the Four of Wands, Ten of Pentacles, Ten of Cups, dan kemudian the Nine of Wands, ada seseorang yang terlalu menggadang-gadangkan bagaimana happiness yang sebenarnya yang akan aku berikan kepada kamu, atau bagaimana happiness yang sebenarnya akan kamu berikan kepada aku, dan itu semua besar ceritanya guys. Sementara the foundation is low ya, pondasinya itu sangat-sangat tidak stabil. Oke, itulah yang akan terjadi sebentar lagi ya. Ada potensi untuk runtuhnya hubungan ini di masa depan. Oke, itu yang aku lihat. Karena setiap kali aku ngelihat ada Page of Cups datang, itu seperti orang kebocah-bocahan guys ya, immature, tidak dewasa. Tapi dia selalu ngomongnya gede ya. Jika kalian adalah Gemini yang merasa akan melakukan itu atau sedang dalam melakukan itu, ya bayangin aja gimana pondasi yang tidak kuat terus kemudian omongannya gede ya. Ketika ditanya nggak tahu mau lakukan apa.
Apakah yang akan kamu lakukan untuk mencapai Ten of Cups denganku? I don't know. Let's see, love is powerful. Let's see the power of love. Kamu tahu tidak, cinta itu berkuasa, bla 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 bla. But you are talking about Ten of Cups ya. Kamu bicara tentang Ten of Cups itu stability. Kalau kamu hanya bicara tentang Two of Cups, oke, mari kita berhalusinasi. It's okay. Tapi kamu bicara tentang Ten of Cups, artinya kalau ini adalah Gemini maskulin yang aku sedang ajak bicara, kamu harus siapkan dong provide untuk hidupnya dia gimana. Kamu bisa nggak cari duit untuk membuat situasi keuangan kalian stabil ketika menjalin relationship. Ten of Cups ini bisa pernikahan ya. Ada 2 kali muncul kartu stability guys, Ten of Cups dan Four of Wands ya. Ya kamu harus siapkan untuk sesuatu yang berkaitan dengan stability. Tapi yang aku lihat no, karena energinya intinya itu page ya, page. Let me clarify the center of the reading please. Kita akan segera masuk ke pusat pembicaraan guys, ke tema wacana ini. Ya, kayak zaman-zaman anak sekolah dulu. Queen of Pentacles yang tidak bisa moving on. I won't take it. It's not fair. Thank you by the way. Okay, let me clarify the Queen of Pentacles crossed by the Ace of Cups please. Thank you. Oke, center of the reading ini diklarifikasi dengan the Two of Pentacles, the Knight of Pentacles, kemudian the Five of Swords. Lagi-lagi the Five of Swords muncul. Muncul synchronicity. Aku suka kalau muncul synchronicity seperti ini. Artinya guideku ini sedang on fire. Betul, ada fire di bawah. Page of Wands. Lagi-lagi muncul page ya guys. Ada sesuatu yang tidak bisa kalian kalahkan. Bahkan in the center of the reading pun kalian tidak bisa pergi meninggalkan cups itu ya, cups yang berkilauan itu. Tapi yang aku lihat yang ditawarkan itu the Pentacles ya. Ada suatu situasi yang membuat seseorang terpaksa harus minta maaf ya. Ada kesalahan yang dibuat ya. Dimana-mana pasti yang namanya relationship itu pasti akan selalu membuat kesalahan ya guys ya. Sekarang ada atau enggaknya itikat baik untuk meminta maaf atau tidak. Tapi yang aku lihat di sini ada orang yang beritikat baik untuk minta maaf karena muncul the Knight of Pentacles, oke. Kemudian yang ditawarkan itu bukan cups guys, tapi lebih ke Pentacles, oke. Gemini. Air sign ini kebanyakan tentang Pentacles deh. Aku udah naikin Libra sama Aquarius ya. Gemini pun tentang Pentacles. Ada kekuatan uang yang tidak bisa kamu tidak bisa kamu kalahkan ya. Kamu lebih mencintai uangnya. Aku rasa dia itu memberikan hadiah ke kamu, banyak kasih hadiah ke kamu ya, yang mau minta maaf ini, dan kemudian kembali kamu menimbang-nimbang apakah aku akan meninggalkannya atau tidak ya. Oke, let's see. Sesuatu yang tidak bisa dikalahkan itu karena Five of Swords ini muncul lagi di sini ya. Kamu tahu ada sesuatu yang tidak bisa kamu kalahkan terkait dengan power dia, terkait dengan kuasa dia, oke? Dan kemudian ya udah deh, toh kalau aku nggak terima permohonan maafnya, ya nanti aku kalah juga. Ya udah, mending aku minta aja Pentaclesnya, hadiahnya gitu. Karena dia datang meminta maaf membawa duit guys, aku lihat ya. Sama dengan Libra dan Aquarius ya readingannya. Air sign lagi banyak diiming-imingi dengan Pentacles, aku lihat ya. Pentacles ini bisa uang, bisa hal-hal duniawi ya guys ya. Bisa you know ya, lust, nafsu ya, hawa nafsu. Itu juga bisa terlihat dari Pentacles ya. Kamu tidak bisa menolak pesonanya mungkin ya. Dan kalaupun kamu mau tinggalkan, kamu pasti akan kalah. Something, ada sesuatu yang akan mengalahkanmu ya. Jadi ada sesuatu yang tidak akan bisa kamu menangkan ya. Jadi daripada aku kalah, mending aku terima aja permohonan maafnya, begitu ya. Even aku lihat dia sudah banyak sekali menyakitimu guys, karena di sini ada kartu the Three of Swords ya. Oh my god. Okay, let me clarify the Ace of Swords please. Thank you. Oke, kartu Ace of Swords diklarifikasi dengan the Eight of Wands, kemudian ada the Eight of Cups lagi, kemudian ada the Six of Wands. Menurut kamu, jika kamu bisa berbicara baik-baik kepada dia, ya,
terkait dengan perlakuannya yang berulang kali terjadi yang membuatmu sakit, mungkin kamu akan bisa mendapatkan situasi apa yang kamu inginkan yang bisa dia berikan ke kamu. Oke. Tapi aku tidak melihat komunikasi itu berjalan dengan baik ya. Karena kemudian the Eight of Cups muncul lagi. Lagi-lagi kamu ingin pergi. Oke. Kita akan lihat kartu target atau subconscious mind. Ada the Five of Swords di situ. Ada sesuatu dari dirinya yang tidak bisa kamu kalahkan, guys, Gemini. Let's see. Let me clarify the Five of Swords, please. Thank you. Seven of Wands, Page of Wands, kemudian ada Three of Cups. Kamu mencoba membuat dirimu senang, mencoba membuat dirimu merasa tenang, ya, merasa bisa menikmati how beautiful the world is. Betapa indahnya dunia ini. Mencoba, karena Page of Wands lagi, ya. Energi-energi immature, Page of Cups, Page of Wands, kemudian tadi ada muncul Page of Pentacles di bottom of the decknya ketika klarifikasi center of the reading, ya. Energi-energi immature yang tidak stabil. Jadi berubah-ubah, guys. Mau pergi tapi kemudian enggak deh, aku coba deh, ya. Karena memang dia nggak bisa aku kalahin. Dia pasti menang dalam setiap argumen yang aku pancing, dalam setiap komunikasi yang mulai aku buka dia pasti menang. Aku selalu kalah. Jadi satu-satunya cara adalah aku menikmati dunia ini, mencari kebahagiaan versiku sendiri. Tapi aku akan put protection dengan tidak melibatkan hati karena ada Seven of Wands di situ. Oke. Ada yang kamu jaga agar tidak kena ke hati. Karena kemarin ketika dia menyakitimu itu sudah cukup membuat hatimu terluka. Jadi kamu nggak mau, jangan sampai dia melukai hatimu lagi, begitu ya. Ini terkait dengan perasaan, ya. Let's see, let me clarify the Three of Swords, please. Thank you. Bottom of the deck ada the Devil, ya. Ada sesuatu yang toxic di sini, guys. Ada sesuatu yang tidak baik dalam hubungan kalian ini, ya. Even dulu ada kebahagiaan, ya. Kemudian ada sesuatu yang berakhir terkait dengan pernikahan, aku rasa, ya, karena ada kartu the World. Itu memang sudah waktunya berakhir. Ya, itu sudah waktunya berakhir. Jadi aku melihat ada pernikahan yang sudah berakhir karena tadi the center of the reading ada Queen of Pentacles. Tapi si Queen of Pentacles ini, kamu Gemini, tidak mau meninggalkan dia. Sebenarnya itu sudah berakhir. Kamu tidak mau meninggalkan dia terkait dengan dia punya power, dia punya kuasa somehow terhadap kamu, dan dia punya uang yang kamu butuhkan. Aku tidak melihat ada perceraian di sini, guys. Yang ada hanyalah rasa sakit dan kemudian seseorang mencoba mencari kebahagiaan, ya, melupakan rasa sakit itu, mencari kebahagiaan dengan cara apapun. Dan aku rasa itu tidak terkait dengan relationship, ya, tidak terkait dengan love lagi. Jadi Three of Cups ini adalah happiness, tapi ya mungkin kamu lebih banyak bersama teman-temanmu, sama keluargamu, ya, keluarga inti, ayah, ibu, siblings, saudara kandung gitu. Oke, kita akan lihat the near future. Ada the Two of Cups untukmu di sini. Let me clarify the Two of Cups, please. Thank you. Somehow aku ngelihat pada akhirnya kamu pergi. Karena muncul kartu the Chariot di sini, ya. Ini adalah energi next future dalam waktu dekat, ya, yang akan segera terjadi. Muncul King of Pentacles, dia yang telah mengkhianatimu itu karena kamu adalah Queen of Pentacles di sini sosoknya. Kemudian ada the Strange dan kemudian ada the Chariot. Kamu pergi. The Two of Cups, aku rasa di sini si King of Pentacles ini mengatakan kepada kamu bahwa kamulah cintanya dan kamu mencintai dia. Itu energi yang tidak bisa kamu kalahkan, aku rasa, ya. Ketika dia mengatakan kamu mencintai aku dan
aku juga mencintai kamu. Let's be honest, kita jujur aja satu sama lain, begitu ya. Tapi yang aku lihat kamu pergi, oke. Regardless, terlepas dari kamu beneran mencintai dia atau tidak ya, karena memang di sini tidak ada energi cinta lainnya dari tadi ya guys. Bisa jadi kamu memang mencintai dia, tapi ada situasi yang sangat menyakitkan yang dia buat ke kamu, dan kemudian kamu merasa di awal kamu tidak bisa mengalahkan dia, dan kemudian ada support pentacles dari dia untuk kamu, dan itu yang membuat kamu tidak bisa ya, atau setidaknya merasa tidak bisa meninggalkan dia. Karena tadi challenge itu Eight of Cups ya. Kamu pergi dengan membawa cintamu. Yes, let's say like that ya, karena kamu memang mencintai dia. The Two of Cups ini adalah dua orang yang saling mencintai sama besarnya, dan kalian adalah couple, King dan Queen of Cups ya. Even ada masalah di situ ya. Ada masalah yang muncul, tapi masih ada cinta di antara kalian berdua, tapi kamu tetap memutuskan untuk pergi. The Strange muncul. Mungkin kamu dealing dengan Leo ya. Tapi yang jelas kepergianmu itu aku rasa akan sangat menyakitkan karena kamu masih mencintai dia. Ini terkesan permintaan maaf yang tidak bisa kamu terima ya, yang aku rasakan. Dia menawarkan sesuatu yang berkaitan dengan Pentacles untuk meminta maaf karena tidak ada The Knight of Cups, tidak ada perasaan yang ditawarkan. Tapi kalian tahu kalian sama-sama saling mencintai ya, saling mencintai. Cinta dan relationship itu beda ya, beda. I love you goodbye itu sering terjadi. Oke, ketika kalian merasa sudah tidak mampu untuk mempertahankan suatu relationship, artinya kalian siap untuk melepaskan dia, atau kalian siap untuk melepaskan diri kalian. Tapi yang aku lihat dia energinya sangat kuat ya, si King of Pentacles ini, your counterpart Gemini, untuk mempertahankan kamu ada di sisinya dengan modal atau dengan alasan bahwa kalian berdua saling mencintai. Dan itu yang tidak bisa kamu kalahkan. Ya, that's the Five of Swords. Kamu tidak bisa mengingkari itu ketika dia mengatakan, coba bilang kalau kamu tidak cinta lagi samaku. Yes, I love you gitu. Tapi kamu mengkhianati aku, kamu menyakiti hatiku. Karena Three of Swords di sini ya, ini kehadiran pihak ketiga aku rasa ya. Dan ada pernikahan yang sudah diambang-ambang kehancuran di sini. Tapi your counterpart ini, pasanganmu ini selalu bilang ke kamu, jangan pernah ingkari bahwa kita berdua masih saling mencintai, dan itu benar. Itulah yang tidak bisa kamu kalahkan. That's your Five Sword. That's your Five of Sword. Ya, Five of Sword itu tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dipungkiri. Diam. Ya. Kamu masih mencintai dia dan dia masih mencintai kamu, tapi kamu rasa bahwa relationship ini sudah tidak sehat. Nggak tahu, aku ngerasa ini kayak kesalahan sekali tapi besar ya. Mungkin ya, mungkin sekali saja dia membuat kesalahan terkait dengan kesetiaan, tapi besar sekali. Dan kemudian kamu tipe yang bukan bisa memaafkan dengan mudah mungkin, atau mungkin kamu sudah memaafkan tapi ya udah, kamu gak akan bisa lagi bersama dengan aku gitu. Even cinta kita berdua masih ada. Kalian masih saling mencintai guys, masih ya. Dan itulah yang tidak bisa kamu kalahkan. Makanya di awal kamu sulit untuk pergi meninggalkan dia, tapi pada akhirnya aku lihat kamu pergi ya, karena The Strange dan The Chariot di sini dan The King of Pentacles ini muncul. Kamu pergi dengan membawa cintamu ya, dan dia kamu tinggalkan sendirian ya. Next aku lihat dia akan mengejarmu dengan sangat bersemangat guys ya, dengan sangat bersemangat. Oke. Let's see apa yang akan terjadi berikutnya. Jika ini adalah cerita kalian dan kalian tertarik untuk melanjutkan kisah selanjutnya, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extended atau video lanjutannya secara eksklusif via Gemini. Ini aja yang aku punya untuk kalian guys. Semoga berguna. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Dadah. Satu-satunya cara supaya agar aku bisa melupakan cintanya adalah dengan membuka pilihanku, membiarkan cinta lain masuk kepadaku ya. Tapi energi duality High Priestess dan The Magician tadi, aku rasa kamu maju mundur, back and forth antara mengingat dia kembali, si King of Pentaclesmu tadi, atau menerima orang lain masuk ke dalam hidupmu. Ini adalah hidup kalian Gemini ya, kalian yang menentukan, kalian yang putuskan ya. Sometimes love just ain't enough katanya. Kadang-kadang cinta aja nggak cukup Raya. I know, I setuju. Aku setuju. The things you need to know, beban itu akan segera hilang karena ini adalah angka 10 guys ya. Asalkan kalian mau
start fresh new as the Fool, sebagai dua orang yang punya energi naif ya, karena kamu mencintai dia Gemini, dan dia juga mencintai kamu. Kamu jangan mengingkari itu ya. Ya, situasi boleh kacau saat ini ya, tapi jangan bilang kamu tidak mencintai kalau kamu masih mencintai. Karena relationship dan love itu beda, seperti yang selalu aku bilang ya. Tapi di next future, dalam waktu dekat, aku lihat kamu pergi. Inilah yang akan melanjutkan ke 4 kartu yang vertikal di sebelah kananku ini, oke? Oke, kita akan segera membahasnya guys ya. Masih ada cinta tapi kamu pergi. Tentu saja kalau meninggalkan sesuatu yang kita cintai pasti rasanya sakit ya. Tapi yang lebih sakit itu pasti yang ditinggalkan guys ya.